Salah satu hikmah bila zakat ditegakkan, orang-orang akan berkecukupan, keadilan sosial, berkeadilan sosial, maka tidak ada lagi yang namanya orang itu mencuri. Adil itu bukan sama rata, tidak. Adil itu bukan sama rata kepada semua orang, tidak. Ini justru ketidakadilan namanya. Keadilan itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pondasi Islam yang selanjutnya adalah membayar zakat. Bunyal Islamu ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, membayarkan zakat. Membayar zakat yaitu dengan memberikan bagian tertentu dari harta bagi siapa yang telah mencapai nisab, yaitu batas minimal wajibnya zakat, dan terpenuhi syarat wajib zakat dan lainnya kepada para fakir dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Zakat adalah ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, memberantas kemiskinan, dan menyebarkan rasa cinta, kasih sayang, dan saling menghormati sesama kaum muslimin. Nah, inilah salah satu hikmah dari perintah zakat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mewujudkan keadilan sosial. Jadi adil itu bukan sama rata, tidak. Adil itu bukan sama rata kepada semua orang, tidak. Ini justru ketidakadilan namanya. Keadilan itu sesuai, keadilan itu sesuai. Jadi pemberian kepada orang yang sesuai dengan pemberian yang sesuai pada waktu yang sesuai. Nah, itu namanya adil. Contoh, apakah bisa disebut adil seseorang yang memiliki 5 orang anak, kemudian yang satu sudah mempunyai keluarga, yang satu baru sekolah tingkat kuliah university, kemudian yang satu masih tingkat aliyah, satunya tingkat sanawiyah atau SD, satunya SMP ataupun SD juga bisa. Kemudian yang satu masih umur 3 tahun. Maka sebagai orang tua yang memiliki harta yang berkecukupan, maka kalau kita mengatakan adil itu harus sama rata, kita beri semuanya ini 100.000 setiap hari, ataupun dalam sebulan kita jatah mereka ini 1 juta, apakah itu yang namanya keadilan sama rata kepada 5 orang anak? Justru itu bukan keadilan. Adil itu memberikan sesuatu yang sesuai kepada orang yang sesuai di waktu yang sesuai. Nah, contohnya 5 anak yang pertama yang sudah memiliki keluarga, dilihat. Pertama, anaknya sudah memiliki keluarga. Kemudian, berapa harta yang mencukupi keluarganya.
Kemudian dilihat anaknya ini berkecukupan atau tidak. Nah, misalnya anak ini miskin atau tidak. Kalau anaknya kaya ya sedikit saja cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Sudah ada penghasilan anak itu. Jadi keadilan itu adalah pemberian yang sesuai kepada orang yang sesuai di waktu yang sesuai. Jadi bisa jadi untuk orang yang pertama, anak yang pertama yang memiliki keluarga, dia diberikan 5 juta tidak cukup karena dia memiliki banyak anak misalnya. Anak yang pertama ini sudah berkeluarga. Nah, kemudian anak yang terakhir yang baru 5 tahun yang belum sekolah, justru ketika diberi uang banyak dia tidak paham untuk apa uang ini. Anak ini yang penting dia bisa makan, rotinya cukup, buburnya cukup. Maka tidak perlu banyak-banyak untuk anak yang terakhir. Anak yang kuliah demikian juga. Bisa jadi keadilan itu anak yang kuliah ini, bisa jadi anak yang kuliah ini lebih memerlukan biaya daripada orang yang sudah berkeluarga. Jadi pemberian yang sesuai kepada orang yang sesuai di waktu yang sesuai, itulah yang namanya keadilan. Bukan sama rata kepada semua orang. Justru sama rata, sama rasa, ini tidak adil.